Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biridhaillah wa bisyafa'ati Rasulillah wa ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadratin mu'allifatil kitab Tafsir al-Ibris wa masyayikhihi wa talamidhihi lahumul insyaallah sampai ayat ke-20. Berapa ini? 19. Banyakkan. Ayat berapa tadi? Ayat 17 sampai 19. Banyak-banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Wa husyira li Sulaiman junuduhu minal jinni wal insi wal tayri wa hum yuz'un. Wa husyira lan den kumpulake li Sulaiman kanggo Nabi Sulaiman, karena Nabi Sulaiman sapa sing dikumpulake junudu pira-pira tentarane Nabi Sulaiman minal jinni nyatane saking jin wal insi lan manungsa wat tayri lan manuk fahum mongko utawi junuduhu minal jinni wal insi wal tayri iku yuzaun disangkar dikurung sapa junud hatta ida atau sehingga nalikane teka sapa junud ala wadin namli ing atase jurang semut qalat monggo ngucap sapa namlatun si jenis semut ya ayyuhan namlu hai para semut udkhulu mlebu sira kabeh masakinakum ing omahe sira kabeh la yahtimannakum monggo orang remukake ing sira kabeh sapa Sulaiman Nabi Sulaiman wa junudu lan tentara Nabi Sulaiman wa hum hale utawi junudu wa Sulaiman iku la yash'urun ora weruh sapa Sulaiman lan junuduhu fatabassama mongko mesem senyum sapa Nabi Sulaiman dhahikan hale gemuyu min qauliha saking pangucape namlah wa qala lan matur atau dawuh sapa Sulaiman Rabbi aduh pangeran ingsun auzi'ni mugi paring ilham panjenengan ing kawula ing ingsun an asykura ing yen to syukur ingsun Nabi Sulaiman ing yen to syukur kula nikmataka ing nikmat panjenengan Allah allati an'amta kang sampun kang paring nikmat panjenengan Allah alayya ing atase kula Nabi Sulaiman wa ala walidayya lan ing atase tiyang sepuh kalih kula wa an a'mala lan yen to lakoni kula sholihan ing amal kang sae tarudahu kang ridho panjenengan Allah ing a'mala sholihah wa adkhilni lan mugi mlebetaken panjenengan Allah ing ingsun birahmatika lan sifat rahmat panjenengan Allah fi ibadika ing dalam pira-pira
kawula panjenengan Allah sholihin kang soleh-soleh kabeh. Wallahu a'lam bishawab. Jamaah subuh rahimakumullah. Sifat apa namanya? Sifat kekuasaan Allah, mukjizat yang diberikan kepada Nabi Sulaiman. Ya, gitu. Mukjizatnya Nabi Sulaiman diantaranya adalah bisa berbicara dengan makhluk Allah. Nah, suatu hari Nabi Sulaiman sedang mengumpulkan beberapa tentaranya yang tergolong dari jin, yang tergolong dari siapa lagi? Manusia, bahkan dari burung-burung, mungkin juga ada makhluk-makhluk yang lain. Nah, karena tentara manusia itu besar, sedangkan semut itu kecil. Ratunya semut berkata, hatta idza ataw ala watin namli qalat namlatun ya ayyuhan namlah udkhulu masakinakum. Ratunya semut ngomong, para semut ledang mlebu ning bolonganmu, omah-omahmu kuwi ledang ngumpet. Katanya begitu. Karena Nabi Sulaiman bersama tentaranya akan lewat, nanti akan nginjek kamu semuanya, hancurlah kita, gitu. Ratunya semut tuh ngomong, Nabi Sulaiman tersenyum dan mengguyu gitu ya. Dengar suaranya semut. Ya, inilah Nabi Sulaiman dengar suaranya semut, karena merasa katanya Nabi Sulaiman tidak tahu kalau di bawahnya ada semut, padahal Nabi Sulaiman tahu. Makanya Nabi Sulaiman mohon kepada ya Allah. Inilah suatu keistimewaan yang luar biasa. Tidak hanya bisa berbicara, tapi tawadhunya bukan main. Nabi Sulaiman diberi suatu ilmu yang bisa mendengar perkataan semut. Nabi Sulaiman bersyukur, ya Allah, berilah kami nikmat ya Allah, nikmat yang telah Kau berikan ya Allah. Dia bersyukur kepada Allah karena bisa mendengar apa perkataan semut. Nah, ini contoh. Yang kedua, padahal Nabi Sulaiman ini dikatakan nabi dan raja, mau memperhatikan semut. Semut itu loh kecil, kalau gigit ya sakit. Kalau kita malah berusaha semutnya diobong, carikan apa namanya itu, obat apa itu yang supaya semutnya pada mati. Nabi Sulaiman tidak. Ya, kalau dibantah, ya Nabi Sulaiman nggak diganggu. Ya, secara ini gitulah. Karena Nabi Sulaiman bisa berdialog atau bisa ngomong sama semut. Artinya apa? Bukanlah hanya gitu. Kita ambil sedikit saja pelajaran. Nabi Sulaiman seorang nabi, seorang raja, mau memberdayakan bawahannya, memperhatikan yang terkecil. Nah, ini yang kita ambil pelajaran. Ya, semut itu loh yang kecilnya bukan main. Secara mata kepala kita nggak ada gunanya. Tetapi Nabi Sulaiman tawadhu. Karena apa? Merasa dia juga makhluk Allah. Tidak mau merusak kesenangannya semut, tidak mau menghancurkan rumahnya semut juga nggak mau. Nabi Sulaiman dan tentaranya pun lewat, tidak akan merusak rumahnya semut. Ini contoh yang kecil. Tidak mentang-mentang sudah duduk di atas lupa yang bawah. Bukan mentang-mentang sudah kaya lupa awal dia datang, awal dia lahir, awal dia duduk dari siapa. Mbok yo itu ngilingi awal sebelumnya begitu. Nabi Sulaiman ini loh, baca itu ayat 19. Auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya.
wa an a'mala salihan tardah wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika sholihin. Padahal udah jelas Nabi Sulaiman seorang nabi, pastilah amalnya soleh, pasti dia dilindungi oleh Allah, pasti dia masuk surga. Lo kita ini lo menungso biasa, dosane sak gunung kidul, seluas lautan. Kalau kok akeh nunggu di atas saja lupa bawahan. Ini yang bahaya. Ini yang bahaya. Inilah makanya ayo kita bareng-bareng bisa menaik di atas, awalnya juga dari bawah. Dulunya dapat 10, awalnya dari 1, bahkan dari 0. Gitu Kang Ihsan. Dulu loh Kang Ihsan tidak bisa baca A, nggak bisa baca B. Sekarang bisa baca A, bisa baca dari mana? Coba bayangkan. Dari guru SD-mu. Ini kadang-kadang guru SD dilupakan. Wah, guru yang paling yang membawa kita ini guru yang paling kecil, guru paling kecil itu. Jangan mementang-mentang wah ini yang guru aliyah, guru SMA, dosennya selalu diingat. Guru yang dari alif ba ta nggak pernah diingat. Inilah nampak kecongkaan seorang manusia yang sudah dapat besar, yang kecil dibuang. Ini Kang Ihsan. Ya, yang baru dipuja-puja, yang lama ditendang. Subhanallah. Ini Kang Ihsan. Ya, begitulah Kang Salahuddin Al-Ayyubi, tunduk malu dia. Ini contohnya ya, Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kita tengok ke belakang, bisa menaik ke atas itu pasti dari bawah. Bisa menumpuk 4 tumpukan itu awalnya tidak bisa punya tumpuan. Gitu loh. Dulunya tidak ada menjadi 10, menjadi 20. Itu awalnya dari 0 lah gitu. Ya diiringi walaupun bagaimana, tetap kita ingat dari awal. Jangan hanya menyalahkan olah salah itu. Ya, ini kadang-kadang lupa yang membawa dirinya, lupa yang mengantarkan dirinya ke atas itu dari siapa, dari mana. Nabi Sulaiman ini loh dari Allah Subhanahu wa taala. Anaknya Nabi Daud. Nabi Daud seorang nabi, Nabi Sulaiman juga seorang nabi. Anaknya Nabi Daud itu berapa? 19. Banyak. Tapi nggak dibeda-bedakan. Ini contohnya Bapak Ibu. Ya di antara kita begitu ya. Makanya pernah ada dengar seorang ibu, ya Allah mudah-mudahanlah betul-betul lahir batin itu ucapannya. Ketika dia mendapatkan hasil dari sawitnya, dia ingat pada suaminya, lu aku dhisik iki duwe sawit iki krana bojoku sing dhisik. Gitu lah. Aku mau sedekah lah untuk suami saya. Itulah yang paling mulia, ngilingi yang dulu, ngilingi yang sudah mendahului kita. Gitu loh. Saya ini loh bisa dapat kayak gini dari siapa? Gitu loh, istilah kasarnya gitu loh. Saya sampai di sini ini dari mana? Gitu loh. Ya contohnya saya sendiri ini datang kemari dari mana? Ya ada yang membawa. Walaupun toh dia lain daripada yang lain, tetap kita ingat, jangan ditinggalkan. Karena apa? Gampangnya tapak tilas. Sekarang aja orang pada napak tilas. Ya jalan-jalannya para pejuang-pejuang dicari, yang makam-makamnya pejuang dicari. Gimana untuk mengingat yang dulu? Ini, ayo Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat, khususnya jamaah subuh rahimakumullah, anak-anak saya, anak-anak kami ini, anak santri ini, ayo belajar mengingat yang dulu ya. Hanya jangan mengingat yang enak saja. Memang yang dulu juga tidak ada yang enak, kadang-kadang juga menyakitkan hati, malah kadang-kadang bertentangan. Iya, bertentangan, tapi tetap kita hormati, kita hargai. Jangan dicampakkan begitu aja, jangan ditinggalkan begitu saja. Gitu loh. Inilah contohnya Nabi Sulaiman menghargai semut ya. Saya yakin Bapak Ibu
kaum muslimin wal muslimat akan mengerti. Bersyukur itu dari yang kecil dulu, ya. Berterima kasih itu dari yang kecil dulu. Kalau bisa mengingat yang kecil, ya akan bisa lah mendapatkan yang besar. Saya pasti tahu. Cuma kadang-kadang terlena, kadang-kadang kita terlena hati kita. Iya, kadang-kadang ada pepatahnya, balung-balung langka dagingnya, ditulung-tulung maka langka ilinge. Ya, gitu kan. Iya, ditulung-tulung malah langka ilinge. Kadang-kadang orang yang dekat itu jadi musuh. Nah, ini yang bahaya. Wah, yang bahaya ini memusuhi itu, merasa ditolong malah dia melawan. Ya Allah, ya Rabbi, ini bahasa kasar piye lho, orang belum terima kasih. Kalau bahasanya boro-boro terima kasih, boro-boro ngomong, kadang-kadang tegur siapa aja nggak mau, malah berusaha kalau bisa dia tidak ada di sini, singkirkan dia. Wah, bangga dia menyingkirkan orang lain, seakan-akan bangga. Jangan sampai hati ini kadang-kadang begitu terlena. Kenapa? Terlena dengan nikmat-nikmat dunia yang dimilikinya. Maka saya menghimbau kepada Bapak Ibu, ayo kita ingat zaman-zaman dulu, kita ingat orang-orang yang terdahulu, kita hargai orang-orang yang terkecil, kita sayangilah. Wong besar itu dari kecil, ya. Saulang babali, besar itu dari kecil, naik ke atas itu dari bawah, dapat 100 itu dari 0. Ingatlah begitu. Dan seterusnya. Saya ulang kembali, itu buka ayat 19 surat An-Naml sebagai contohnya. Nabi Sulaiman menghargai dan menyantuni kepada semut. Mudah-mudahanlah kita semua tergolong orang-orang yang bersyukur, tergolong orang-orang yang hati damai, tergolong orang-orang yang saling mau menghormati, menghargai orang lain. Seberapapun kita tidak akan bisa tegak tanpa orang lain, karena manusia itulah sosial, saling membutuhkan di antara kita. Nggak akan bisa berdiri dengan sendirinya. Dengan binatang pun kita perlu, binatang perlu dengan kita perlu dengan binatang, kita perlu dengan hablum minan nas, ya, hablum minal alam, gitu loh. Tetap itu berhubungan, ya. Makanya kita belajar menghargai diri sendiri, menghargai makhluk Allah yang lain. Mudah-mudahan dengan adanya kita mau menghargai, mau bersyukur kepada Allah, ya, walaupun untuk hati itu bertentangan, berusaha dipaksa untuk mencoba untuk tawadhu, mencoba untuk merendahkan hati kita, bukan rendah diri, bukan hina, tapi rendah hati. Mengalah bukan berarti kalah. Gitu ya. Mudah-mudahan Allah senantiasa melindungi kita semuanya, dan kita senantiasa selamat dan senang di dunia, selamat dan senang di akhirat bersama-sama kita semuanya. Allahumma amin. Pasti ada kesalahan dan kekeliruannya dan kekhilafannya, mohon maaf lahir dan batin. Kita tutup dengan